Hutan rimba bayangan putih berkelebat di antara pepohonan. Arya Salaka berlari secepat kilat, membawa Galuh Wangi menuju telaga tempat gurunya. Warang wajah. Akhirnya, mereka tiba di tepi telaga. Hening, rumah kayu kosong. Mendadak air bergemuruh. Dari tengah telaga, naga hijau warang wajah muncul membawa seorang gadis. Dialah Nafa. Tatapan pertama Nafa jatuh pada Galuh Wangi. Pandangan curiga penuh ketegangan. Galuh pun balik menatap dengan sinis. "Siapa dia?" tanya Nafa ketus. "Dia Galuh Wangi. Dan ini Nafa," jawab Arya terbata. Namun ucapan Arya makin memperburuk suasana. "Kakang, siapa dia bagimu?" desak Galuh. Arya gelagapan hingga tanpa sadar berkata, "Dia kekasihku." Galuh terhenyak, wajahnya memerah karena sakit hati. "Manusia biadab, berani mempermainkanku," teriaknya. Galuh Wangi menyerang dengan amarah membara. Pukulan keras menghantam dada Arya hingga terhuyung. Ia tak berhenti, bahkan hendak melukai Nafa. Arya segera melindungi Nafa. Tubuh mereka berkelebat cepat. "Hentikan, Dinda!" seru Arya. Namun Galuh yang terbakar amarah terus menyerang. Air mata mengalir dari matanya. Akhirnya Galuh melompat menjauh. "Aku akan kembali dan menuntut balas kebejatanmu, Arya," teriaknya sebelum lenyap ke dalam hutan. Arya terpaku, hendak mengejar. Namun warang wajah menahan. "Ini takdirmu, muridku. Biarkan ia pergi," ucap sang naga sakti. Arya jatuh berlutut. Hatinya hancur. Nafa pun menangis sambil menatapnya penuh kecewa. Warang wajah menempatkan Nafa di lehernya. "Pergilah ke pantai selatan. Temui Nyai Walang Sungsang. Tumpahkan air dari buli-bulimu. Nanti ada yang menjemputmu." Dengan itu, warang wajah membawa Nafa dan lenyap di tengah telaga. Arya ditinggalkan seorang diri, merasakan beban bersalah yang menyesakkan dada. Namun ia sadar, misi masih menanti. "Aku berangkat, Guru!" teriak Arya, lalu melesat seperti bayangan burung raksasa di antara pucuk pohon. Di tempat lain, Galuh Wangi berlari, penuh air mata. Terjatuh di lereng. Tubuhnya luka, namun hatinya jauh lebih terluka. Dalam tangisnya, muncul asap hitam pekat. Dari balik asap, sosok nenek tua menyeramkan terbentuk. "Nini Gemani, penyihir jahat. Kenapa menangis, Cah Ayu?" tanya suara mistisnya. "Aku sakit hati, ingin membunuhnya," jawab Galuh terisak. Nini Gemani tertawa panjang. "Bagus, ikutlah padaku. Akan kuajarkan ilmu sakti paling kejam." Dengan nafas berat, Galuh bersujud. "Guru, ajari aku." Nini Gemani merapau mantera asap hitam masuk ke tubuh Galuh. Gadis itu langsung merasakan kekuatan baru. "Ini Aji Kelana Sukma. Kau bisa menghilang dan berpindah dalam sekejap." "Latihlah," perintah Gemani. Galuh mencobanya. Sekejap ia hilang, lalu muncul kembali di tempat berbeda. Matanya berbinar, dendamnya semakin membara. Sementara itu di Pajang, Sultan Hadiwijaya menerima kabar buruk. Tumenggung Mayang berhasil direbut oleh sekelompok kecil, diduga orang-orang Mataram. "Kau bilang hanya 40 orang mampu mengalahkan ratusan prajuritku?" teriak Sultan murka. Pangeran Benawa mencoba menenangkan, meyakinkan bahwa Sutawijaya
mungkin hanya ingin menyelamatkan, bukan menantang perang. Namun, Tumenggung Surya Laksana menekan bahwa ini adalah penghinaan besar bagi Pajang. Sultan menghela napas berat, lalu berkata, "Jika Mataram berani menantang, kita harus bersiap." Surya Laksana, kumpulkan orang-orang berilmu tinggi dari segala penjuru. Demi kejayaan Pajang, Benawa hanya bisa menunduk, cemas melihat bara api politik kian menyala. Arya berlari menembus hutan. Galuh kini berada di bawah bimbingan penyihir jahat, dan Pajang bersiap menggalang kekuatan baru. Bayangan perang, cinta, dan pengkhianatan makin dekat, menghantui semua pihak. Pertemuan takdir dan dendam Galuhwangi bersambung.